kalau kita bicara referendum atau opsi penentuan nasib sendiri, yang terjadi adalah sebuah skenario yang berdarah-darah. Satu, seolah-olah yang sekarang terjadi tidak berdarah-darah. Ini fatal bagi saya. Jadi maksud saya adalah ini seperti sebuah, ini nalar NKRI banget gitu. Jadi dinihilkan itu, temuan Komnas HAM ketika reformasi, ada 10.000 catatan orang yang tewas sejak 63. Itu apakah itu harga integrasi atau gimana? Atau itu dianggap collateral damage begitu untuk sebuah yaminisme Soekarnoisme? Atau goal bahwa Indonesia karena kita udah kadung bikin lagu dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin kita bikin Sabang sampai Ambon gitu? Udah kadung ini ada lagu, gimana dong? Apa 10.000 adalah ongkos? Setelah 98 apakah itu berhenti? Tidak. Laporan Amnesty Internasional jelas. Ada 95 korban mati dan tanpa ada pertanggungjawaban. Kalau Anda membayangkan horor, saya kasih horor. Dalam konteks kesatuan, ada 200 orang menjaga bendera, dibiak, dibantai, 40 orang mati, hanya mengibarkan bendera Bintang Kejora. 98 terjadinya. Ada Philip Karma di sana, masih terjadi, Bung. 2 minggu yang lalu di DIY, demonstrasi 7 orang di Brondong, nggak ada pertanggungjawaban sampai sekarang. Jokowi membuat PR bagi presiden selanjutnya, dia belum selesai dengan Paniai dan DIY, nanti presiden selanjutnya akan dikejar lagi. Terus begitu, di estafet saja, yang penting jangan Papua lepas di tangan saya. Ini doang yang ada di pikiran semua elit Indonesia. Jangan sampai ketika saya Panglima TNI, Papua lepas. Jangan sampai ketika saya Kapolri, Papua lepas. Itu aib bagi karir saya. Karena apa? Karena semua warga negara berpikir hal yang sama. Tapi kalau sebaliknya, seperti orang Jerman, dididik untuk malu dengan sejarahnya, para elit tidak akan berpikir begitu. Jadi kita selalu mengatakan bahwa Jerman, apa yang membedakan Jerman, Jepang, Korea, dan semua negara maju, Inggris atau Amerika, kita selalu mengatakan yang membuat mereka maju adalah industri bajaknya. Enggak, yang membuat mereka maju adalah clear dengan sejarahnya masing-masing. Orang Jerman dididik untuk malu dengan sejarah fasisme Hitler. Kita 65, malah kita yang minder. Ngomong 65 malah kita yang takut, bukan membantainya yang takut. Ini Indonesia. Jadi saya pikir horor yang Anda sebut semua tadi itu sudah terjadi. Saya tidak mau bilang akan kita gantikan dengan horor lain, itu juga sangat manipulatif. Karena saya sudah menyebutkan contoh-contoh negara di masa modern ini yang menyelesaikan self-determination-nya dengan cara yang damai. Kenapa Timur-Timur dibakar? Anda tanya, Wiranto. Kenapa Ambon seperti itu? Anda tanya, Maijen kah? Maijen kunyuk, kata Gus Dur. Itu yang sekarang dipelihara di kekuasaan. Untuk jaga, iya, dipelihara bersama teman-temannya Bung Budiman, walau beda kursi, duduk dalam satu aula yang sama. Jadi horor mereka yang ciptakan, ide-ide alternatif di fearmongering, ini horor baru, kan gila. Dicoba aja enggak. Kalaupun Timor Leste horor, ada pelakunya, ada kejahatan, ada desainnya, bisa dibawa ke International Tribunal. Kita punya sejarah 65 juga nggak diapa-apain. Malah yang berusaha mempertanyakan dipersekusi. Itu Indonesia. Bukan karena kita tidak punya heavy metal industry. Heavy metal industry itu Metallica, Sepultura, bukan. Industri logam berat. Bukan, itu satu faktor. Faktor yang lain kita tidak pernah selesai dengan sejarah kita. Lalu, apa yang bisa cepat dilakukan? Pertanyaan Mbak. Dalam kapasitas saya ingin membantu teman-teman memulai dengan menyebarluaskan, membuka, membongkar sekat-sekat informasi. Dan karena itu dalam kapasitas saya, sebagai jurnalis, sebagai filmmaker, saya akan melakukan itu. Dan saya melakukannya untuk semua teman-teman di Papua. Terima kasih. Thank you, Dandi.